Orang pintar banyak, Pak. Banyak. Itu di UIN orang pintar atau dosen itu. Di UNDRI orang pintar. Di UNILA orang pintar. Tapi kadang-kadang tak jarang juga dakwah ada mahasiswa di pimpong dia mak. Tentu di pimpongnya. Opor kau kian. Contoh mahasiswa kadang-kadang deh. Ya Pak. Kan banyak cerita itu kadang-kadang mengalu ibu bapak aduh mah contoh anak dan contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikna minas salihin. Yang hamba hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para guru-guru yang hadir pada kesempatan yang mulia kini. Kemudian yang hamba hormati dan kita muliakan aparatur pemerintahan, segenap aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RW dan RT. Kemudian yang hamba hormati dan sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kau ada khusus ketek guru ambo Ustaz Zamzami, beliau kau guru ambo Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah waktu kami masih belajar di Pondok Pesantren Islamic Center dulu, beliau itu sangat luar biasa membimbing kami, membina kami dulu waktu di Pondok Pesantren Islamic Center Kampar. Insyaallah mudah-mudahan beliau sehat walafiat terus. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Taala dalam hal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat dirahmati Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko kak grogi ketika mama tak ada bau atau ada guru ke awak kan. Ya kadang-kadang macam itu Bapak Ibu sekalian. Sama jong bau-bau kan ya mak. Malu makan depan pintu. Grogi. Iko macam itu je mungkin kena ada guru ke awak. Abang ambo. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam kini dengan izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, untuk berjumpa kita di suatu majlis ilmu, tampik di masjid. Di tampiknya di masjid. Masjidku Baitullah, Umma Allah Ta'ala, Umma yang paling mulia di muka bumi, itu masjid. Allah pertemukan kita di situ. Alhamdulillah. Basuh kita di jalan elok, bertemu kita di pasau ancak, bertemu kita di tempat elok je. Tapi jauh lebih elok, jauh lebih ancak kalau kita bertemu di
di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang mau memakmurkan rumah Allah, itulah yang beriman kepada aku dan hari akhir, kata Allah Ta'ala. Dua yang mau bolak-balik ke masjid sama mak papa lah dapat garansi pengakuan Allah Ta'ala. Ke masjid berjemaah, wirid pengajian datang ke masjid, insya-Allah dapat garansi pengakuan Allah Ta'ala. Apa pengakuannya? Inilah orang beriman kepadaku dan hari akhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan kaki kita untuk kodok-kodok pergi ke masjid. Kuancap masjid kita ke mama apa-apa. Elok ke ha? Separuh bau lancar nampak. Apalagi sudah sodokan mak. Iya mak. Ke mama kan nampak ke loyo je nampak. Alah makan saya ke mak. Alhamdulillah, apa-apa le semangat je kan. Selawat berkembarkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita salat kepada Rasulullah, mudah-mudahan yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, tadi guru ambo menyampaikan kepada ambo perkenalan dulunya. Iya mak, iya pak, supaya saling kenal mengenal kita. Mungkin kalau lalu-lalu kau dok nampak agaknya kan, kau dok bertemu dengan ambo. Tapi di tempat kini kita sama-sama mengaji, kau mungkin kau boganya. Kalau untuk basuh-basuh aja kau doknya, ambo yakin sudah itu kan ambo lalu di siku ambo mak. Lalu lah apa kodok melalui siko, bahkan kodok semayang buat siko kadang-kadang pas waktu masuk mati semayang di siko kadang. Cuman di kita ulun bersama-sama oleh dalam pengajian mungkin ulun saling kenal nama. Baik, nama ambo mama yang disampaikan di guru tadi, nama ambo Muhammad Ridwan. Kalau kampung asal ambo mama ndak IT ambo dah. Awak sekecamatan kitanya ambo orang Pai ambo. Pai bau. Cuman kini ambo tinggal di orang Duma, orang Siton. Maka cakap sawit bolak-balik di siko, di sekolah lalu siko, maknya sebangko kampung sebang tondo. Sebangko kampungnya, kodok lalu siko, alhamdulillah. Dulu ambo sekolah di pesantren Kampa dulu. Sekolah di Siton pesantren Kampa dulu. Aku lah guru ambo, kau sampai cakap, guru kami. Aku kawan ambo. Kerja saya ini macam mana kerja mo ndak PNS sembo dah. Mo honor dia nya. Tu jadi ustaz kecil-kecil. Kadang-kadang ndak dah. Kecil-kecilnya. Jadi ndak ustaz kabir dah, ustaz kecil-kecil je nya. Alhamdulillah, tapi bersyukur kepada Allah, ikut berkah mungkin ilmu yang didapatkan di pesantren dulu alhamdulillah. Walaupun ambo lah S2 ambo, tapi yang merasakan mak berkah sekolah pesantren itu luar biasa berkahnya itu. Berkah di pesantren itu. Kuliah itu ya juga ndaklah kita melupakan jasa dosen-dosen awak itu doh. Tapi yang lebih bono mama papa di pesantren dulu alhamdulillah. Di situlah awak mulai diberikan kepada kita ilmu itu. Itu kekira mama papa perkenalan singkat ambo. Perkenalan tentang nama, alamat, tempat tinggal ambo dan sekolah ambo. Ambo alumni pesantren Kampa. Dulu banyak kawan-kawan ambo tanah siko dulu alhamdulillah. Tadi Karangtenggi ke banyak juga, tanah Biandang banyak. Dulu pesantren dulu ke awak ci itu dulu bawahnya. Kini bola banyak pesantren kini. Ala banyak orang masuk ke tempat lain. Kalau dulu atau yang tandi ulak dulu mama ke komai sodo. Pesantren Kampa. Kini alhamdulillah lah banyak pesantren. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kini kita memperingati tahun baru Islam. Memperingati tahun baru Hijriyah. 1442, ya Pak. 42 Hijriyah. Berarti 41 lah lewat. Bila tanggal 1-nya? Tanggal 1-nya pada hari Rabu sore, petang Rabu dulu.
Rabu yang telah lalu. Berarti pertukaran waktu tu mak pas maghrib masuk, maka bertukau lah waktu. Air itulah bertukau dari 41 Hijriah pindah ke 42 Hijriah. Maka pada malam kini kita memperingati iko sangat mulia sekali Bapak Ibu. Kenapa dikatakan mulia? Karena iko punya kita umat Islam. Punya awak umat Islam. Yang sajik tu tak punya awak tu dah. Yang satu lagi tu bukan punya kita Bapak Ibu. Yang ikolah yang punya awak umat Islam itu. Maka kita harus bangga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap organisasi harus bangga dengan apa yang dimiliki dia. Nah awak punya iko. Bangga kita mak papa. Buktinya apa? Kita peringati malam kini. Kita ada kegiatan tausiah malam kini. Itu bukti kita bangga dengan adanya tahun baru milik kita umat Islam. Nya perlu tentu dawak cendu apa sejarahnya. Jen beko ditanya orang ndak tentu dak awak dah. Ndak tentu dak kita dah. Pada punya awak, tentu sejarah dah. Sejarah singkit ambo ceton seketik mak. Kan dak apa dah mak? Kan dak apa dah pak? Ambo ceton sejarah singkitnya ya pak ya. Sejarah singkitnya mama awalnya tahun baru Islam iko Bapak Ibu sekalian iko atas usulan dari salah seorang gubernur iko pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar ko adalah salah seorang gubernur namanya Amr bin As. Ini gubernur Basrah. Basrah ko kalau kini posisinya di Irak. Di Irak. Dulu sacik je negara ini, dulu sacik pemimpin khalifah nama. Kini Irak kalau nama negara kini apa-apa. Di Irak. Jadi beliau itu mengirim suratnya kepada Khalifah Umar. Inti suratnya adalah meminta kepada Khalifah Umar untuk dibikin kalender Islam supaya ada yang kita jadikan sebagai pegangan kita. Tentu surat baru masuk, tentu surat lama masuk. Dulu punya tak ada catatan tu dah mak. Tak nahu itu bau dah. Jadi setelah dikirim surat cakap, ditemu dia Khalifah memanggil pada waktu itu 5 sahabat dipanggil menghadap ke istana. Tapi jadi bayangkan di mana istana khalifah tu. Jadi bayangkan contoh istana negara megah ndak macam itu tu. Istananya masjid amak-amak. Masjid Nabawi itu istana Khalifah Umar Bapak Ibu sekalian. Masjid Nabawi itu istana Rasul itu istana dulu ndak ada lain masjid itu istananya. Kemudian Abu Bakar itu di istananya masjid juga. Dipanggil berlima menghadap ke istana oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama dipanggil Utsman bin Affan. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Zubair bin Awam. Yang kelima Sa'd bin Waqqas. 5 menghadap ke istana dipanggil. Apa intinya? Membicarakan surat dikirim dari Gubernur Basrah cakap. Diimbaulah adanya mama papa. Hei para sahabat, kata Umar, kita dapat surat dari Gubernur Basrah. Namanya Amr bin As. Apa inti suratnya? Inya meminta untuk dibuat kalender Islam. Dibuat kalender atau pertanggalan Islam itu. Itulah inti surat cakonya. Alhamdulillah, orang cako sepakat saudara mama. Yang berlima tambah seorang Khalifah Umar. Sepakat mereka itu untuk membuat kalender Islam. Setuju. Alah setuju lah sepakatnya. Tiba pula pertanyaan. Apa pertanyaan? Bila kita mulai? Atau di mana kita ambil awal-muawalnya itu? Bila kita mulai atau di mana kita ambil? Mulai melajak tahun itu di mana? Ada pula usulan pada waktu Bapak Ibu sekalian. Apa usulannya? Yang pertama diusulkan, baik Khalifah, kita mulailah tahun Islam eko, tahun baru Islam eko tahun
lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Usulan pertama boleh Pak? Usulan kedua, tahun Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dua usulan bau. Usulan ketiga, tahun Rasulullah, tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Usul ketiga. Usulan keempat adalah tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 usulan mak. Ada 4 usulan pada waktu itu, maka 4 usulan kau dibicarakan mereka. Maka dikaji-kajilah di situ mana titik Islam kau mulai berkembang itu. Di mana Islam kau mulai bergerak itu, berkembang itu. Maka ternyata Islam tu mulai berkembangnya itu setelah Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Di sinilah mulai Islam tu mulai berkembang. Maka disepakatilah usulan awalnya itu tahun baru Islam tu dibuatlah namanya tahun hijrah. Itu hijrahnya Rasulullah di kota Mekah, kota Madinah. Pindah. Kalau dulu pindah apa? Pindah badan, pindah negara. Itu hijrah dulu. Kalau kini kan tak pindah macam itu kita oleh. Ya Pak, kan tak pindah awak di kampung ada Pak. Tak pindah ngapa pula kita pindah? Aman negara awak ke mana? Aman kampung awak ke mana? Rasul kenapa pindah? Negeri itu tak aman. Kenapa Rasul pindah? Negeri itu tak aman. Mekah itu tak aman. Asal logan juga masuk Islam malam tu. Tentu dehnya. Esok pagi tinggal nama mak. Jopik malam. Asal dongeng juga masuk Islam ikut Rasulullah, disiksa, diazab. Jadi cenderung itu Mekah itu keras pada waktu itu. Maka Rasul mau tidak mau harus pindah. Kenapa pindah? Di Madinah telah siap menanti kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Maka hijrah dalam bentuk fisik, pindah kampung, pindah negeri. Dan itu bukan pekerjaan ingat nama apa-apa. Pindah Rasulullah berjalan kaki. Hijrah itu berjalan kaki di kota Madinah, Mekah ke Madinah itu. Dulu mama ndak contoh kini bau ndak nahu aspal contoh itu tu bau mau kota Madinah itu mau Madinah tu bau tu ndak ada aspal contoh itu jalan ndak ada bau tu ndak ada tu. Kalau kini ya alhamdulillah la nahu aspal elo ancak jalan kini alhamdulillah. Dulu ndak nahu dah. Dan itu ditempuh bukan waktu singkat. Jarak tempuh Mekah Madinah itu kurang lebih 5 kilo. Jarak tempuh kurang lebih. Berjalan kaki ya apa-apa. Kini kalau orang bermotor babus dari Mekah ke Madinah berapa jam apa-apa? 6 jam. Betul, 6 jam. Walaupun mereka berhenti di rest area, ada rest area berhenti agak setengah jam situ. Tapi hitungannya 6 jam. 6 jam itu lai motornya mama bus itu laju dia. Nya ndak ada pasal lisio di situ secik jua dah. Ialah kemudian cik Sarah je dah nya. Ia kulak Sarah lo dah nya. Jalan lawe. Laju motor tu. 6 jam. Ba motor babus dia Pak. Bayangkan deh kita. Rasul dulu ndak ada babus berjalan kakinya dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika kami waktu melaksanakan ibadah di Tanah Suci dulu, ada Bapak Ibu sekalian jemaah kita itu yang dalam bus tu menangi ya mak. Dia apa menangi? Tabayang deh Rasulullah apa hijrah dulu. Kan bukit-bukit cendeku aja ha. Bukit-bukit aja Pak. Bagi apa-apa mak yang telah sampai ke alhamdulillah bukit-bukit ha. Ndak ada jalan dah tahu doh. Imbon ndak ada, kayu ndak ada untuk bertadu. Ha. Bukit aja. Angin pula pandai leh. Ditampu Rasulullah dulu. Maka menangi jemaah kita dulu dalam motor tu. Dia menangi Bapak Ibu sekalian. Upur tongin apa dia? Tabayang dia mak cendu apa? Rasulullah SAW hijrah dulu berjalan kaki dengan sahabat Pak. Yang kini bermotor dia 9 jam awak 6 jam cako banyak tak tolok ke. Tiba di Mekah cecondo atau tiba Madinah cecondo. Duduk ada motor ancak ba-AC dalam. Dan minta ampun. Rasul perjuangan luar biasa.
Itu dulu. Kini cenderung apa kini Bapak Ibu sekalian? Cenderung tujuh kita, tidak ada mak pak. Cenderung tujuh awak hijrah Rasulullah juga, tidak. Cenderung apa hijrah yang kita lakukan kini? Hijrah yang kita lakukan pada zaman kini Bapak Ibu sekalian adalah hijrah dalam bentuk bilhal, pindah. Al-hijratu fil akhlak, hijrah dalam bentuk akhlak. Kenapa? Yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ikut negara awak kadang-kadang mama, ikut bukan sekete para ulama dalam ku. Cuma kadang-kadang akhlak ikut pula yang bermasalah. Agama tu punya mama di akhlak kau tak nyopak. Di akhlak kau lah. Akhlak kau kalau bahasa lainnya soleh. Akhlak kau bahasa lainnya soleh. Bangkonya disawabi dia yang menjadi orang pintar lebih mudah daripada menjadi orang soleh. Orang pintar banyak Bapak Ibu. Banyak orang pintar. Kena awak kau potensi pintar tu ada. Potensi codiok tu ada mama apa-apa. Makanya menjadi orang pintar lebih mudah menjadi orang soleh. Banyak orang pintar, banyak sekali. DPR orang pintar, presiden orang pintar, gubernur, bupati, menteri orang pintar. Dek kepintarannya cako tu lah kadang-kadang mamak tak pakai telantik jadi orang cako. Tapi salahnya, sayangnya banyak mereka tersandung dek kasus, tertangkap dek KPK, tertangkap dek kepolisian, tertangkap dek kejaksaan. Iya ndak mak? Tinggal di rumah ndak badapu. Bukan ndak pintar pak, itu luar biasa, doktor, profesor. Lah bapaknya pendidikan di tampurnya, wah ndak seninyor. Pintar, tapi sayang apa? Tidak soleh, tidak soleh. Maka kalau orang pintar tidak soleh, maka dia akan membabi buta, hantam kiri, hantam kanan, makan. Dia kepintaran tadi tidak soleh. Tapi kalau dia soleh, insya Allah tidak akan cenderung itu dah. Maka manusia yang paling soleh di muka bumi inilah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Manusia paling soleh. Dan inilah yang akan kita jadikan ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kita jadikan contoh. Maka Bapak Ibu para alim ulama, pada malam kini kita mengikuti, mempelajari atau mengulang-ulang kembali kajian-kajian kita supaya awak menjadi orang yang soleh. Cakap musabwi ayah bunda, menjadi orang soleh itu lebih sulit daripada menjadi orang pintar pak. Orang pintar banyak pak, banyak. Itu di UIN orang pintar atau dosen itu, di UNRI orang pintar, di UNILA orang pintar. Tapi kadang-kadang tak jarang juga ada mahasiswa di pimpong dia mak. Tentu di pimpongnya opor kau kian. Contoh mahasiswa kadang-kadang deh. Ya pak. Kan banyak cerita itu kadang-kadang mengalu ibu bapa aduh mak contoh anak dan contoh dia. Kan banyak. Kalau soleh ndak kan cerita itu doh. Diimbau elok, ditanya apa masalah-masalah. Alhamdulillah selesai dengan baik. Aman. Kadang-kadang lah basuh dengan mahasiswa besok ya, besok kita ketemu lagi. Sekarang bapak nggak sempat. Padahal janji. Lah janji. Kadang-kadang ada cerita itu Bapak Ibu. Itu pokoknya jadi orang pintar lebih mudah pada orang soleh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak itu di atas segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Agama itu akhlak. Bahkan Imam Malik mengatakan, apa kata Imam Malik itu? Imam Maliki, mazhab Imam Maliki itu, Malik mengatakan ta'allamal adabu qabla an nata'allamal ilmah. Belajar adab itu lebih dahulu daripada belajar ilmu. Berarti datih. Adab dulu baru ilmu. Jadi kalau yang kau berilmu banyak Bapak Ibu, yang hebat itu mama papa ayah bunda yang suami tonton kita paling hebat itu iblis, syaitan. Hebat. Kenapa dia katakan hebat? Diserogoh dulu, tinggal dulu. Tapi dia ndak buat adab doh. Dia ndak buat akhlak doh. Ndak mau mengikuti perintah Allah, dia congkak sombongnya jatuh langsung. Dia apa? Dia ndak buat akhlak cakap pak. Dia ndak buat akhlak cakap, jatuh langsung kali. Allah turunkan ke dunia, Allah jantungkan, campakkan ke dunia dengan tanpa kebaikan seketik pun.
Dia apa? Dan tak berakhlak cakap. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kini kita perlu hijrahkan akhlak kita supaya negara kita aman. Akhlak tu agama supaya negara kita aman insya-Allah. Kalaulah akhlak kita baik, etika kita elok, insya-Allah kampung kita, negara kita, masyarakat kita aman. Kerana akhlak itulah. Kadang-kadang mak-mak bapak masalahnya di lingkungan kita itulah masalah kadang-kadang Bapak Ibu. Kalau sekolah ndak kekurangan sekolah kini lah ya mak. Kan ndak payah dia sekolah kini dah. Guru memilih kini guru ini Bapak Ibu memilih. Betulnya selera jemaah tu, siapa suka kita obor malam galenya? Siapa kan kita obor bertanya? Betul kan sonang macam guru wirid kini abang-abang. Kalau dulu tengok dambo di kampung awak, dulu kalau peringatan Maulid Nabi, tu kan guru tansiko tiko dah babor dah. Payah macam guru. Jauh-jauh ailah bajongok dak telefon dah ada. Bajongok. Nak sono kini nombor telefon orang bau, telefon ke bau bau makan Pak. Bau bau gamanya. Dulu bajongok kau mai guru tu. Itu kau terlambat awak dak dapat lah dia apa? Dak banyak kau tu itu guru bau dah. Kalau begini guru banyak, tinggal pilih aja kita. Betul sonang sebenarnya mak. Kalau kita mau mendapatkan mengamalkan ilmu insya-Allah. Betul sonangnya kalau kita mau memperbaiki dia awak ke Bapak Ibu sekalian. Ndak suka dengan guru ko so cara sampai aja yang lain. Yang lomak cara sampai dia. Supaya apa? Supaya le nangkuk awak ke deh. Le menyelero kita. Ndak sesuai ko dengan ko merek so. Aja sama merek dengan awak. Kini kan banyak merek-merek gini mama. So salah merek apa ko kacau ada. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama dirahmati Allah taala. Maka hijrahkan diri kita dengan akhlak tadi. Mari sama-sama insya-Allah kita memperbaiki diri kita. Insya-Allah Bapak Ibu sekalian, kalau awak kola berakhlak dengan baik, la jalankan agama sesuai aturan, Allah menjamin. Allah menjamin. Apa Allah Taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fasnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Kalaulah penduduk satu negara iko, satu beriman, kedua bertakwa, dua la fatahna alaihim, sungguh akan kami berikan kepada mereka, sungguh akan kami berikan kepada mereka itu kata Allah Taala keberkahan di langit dan di bumi. Di langit turun hujan, membuat subur tanaman-tanaman, membuat bahagianya kita. Dari kulit bumi keluar nikmat, sehingga negeri itu menjadi negeri yang betul-betul alhamdulillah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua mama, iman dan bertakwa. Iman cenderung apa mana iman? Awak paham dengan iman percaya cenderung apa percaya tu? Cenderung apa mana percaya itu? Iman Bapak Ibu sekalian, itu ada tiga sejalan ke mama papa. Ada tiga. Iqrarul bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa amal bil jawarih. Ucapkan di mulut, bonon di hati, di kojon. Apa contoh? Solat. Orang percaya solat wajibnya. Lainnya mulut awak. Iyanya ti awak. Buktikan. Apa buktinya? Kojon. Itu pun iman kita. Pembuktian ni kau bono mak. Yang kini yang banyak kadang-kadang tak kita bercakap ke orang lain Pak. Awak tengok keluarga awak je yang satu dengan awak, semua dengan awak kadang-kadang banyak je ndak solat. Iya ndak mak? Sampai orang lain kau bohongi long ke awak kau Pak. Yang satu dengan awak aja banyak je ndak solat. Banyak je ndak sama dengan awak, ndak mau solat, ndak mau semayang. Padahal solat tu sabit tiang agama, bahkan rasul ibadah, pimpin ibadah. Pimpin ibadah, kepala ibadah. Kepala penuh ibadah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Taala, kalau kita tidak solat, awak tu beramal kita lain. Amal kita tu sia-sia. Bersedekah kita tapi tidak solat, sia-sia sedekah kita. Puasa awak, puasa kita, kemudian kita tidak solat, sia-sia puasa awak tu. Kepala pun tu. Makanya kalau awak tengok mak, orang kalau seandainya mohon maaf tidak bertangan, insya-Allah masih duit. Tidak bertangan,
Duit. Banyak saudara kita yang minta-minta di kampung, di pasau-pasau, yang tangannya lah cacik, minta sedekah. Duit pak, minta, masih. Ndak berkaki, duit jual, alhamdulillah. Banyak juga tengok saudara-saudara kita yang saudara itu minta-minta di pasau, minta sedekah kepada awak, duit jual. Tangan, kaki, kalaupun ndak ada masih hidup bapak ibu. Tapi kalau kepala yang ndak ada dah, lay duit mak. Lay duit. Atau ada nampak orang di pasau minta-minta, ndak berpala ada ndak? Ndak ada bapak ibu sekali. Kalaupun ada, hilang orang di pasau saya itu kali. Balik orang jadi deh. Ndak ada dah bapak ibu deh. Ndak ada dah. Kenapa? Nyawa kau psikolog tahu apa aja. Cubalah kalau putrinya, kau nak mati kali. Kau ndak ada kepala, kau ndak bertahu kepala kau dengan leher awak kau, dengan bau kau hilang mati. Pada saat dia mati. Rupanya nyawa tu di situ letak fungsi salah satu. Nah, solat itu nyawa ibadah. Rasul ibadah. Kepala daripada ibadah itu. Jadi kalaupun kita rajin ibadah, rajin sedekah, rajin bantu orang, rajin berbuat kebaikan, tapi kalau solat tidak baik, maka dia tidak baik. Itu makanya semayang kau mama umur 7 tahun kita 7 tahun itu perintah kepada awak. Perintah wajib tidak. Apa dia? Melatih. 7 tahun tu kelas 1 SD. Kau cenderung adik kau mungkin kelas 1 SD. Kelas berapa orang? Lah tinggi sana. Kelas 5 sana. Kelas 1 SD umur 7 tahun diperintahkan kita untuk itu. Kemudian sampai 7 tahun 7 perintah 10 tak solat, pukul kata Rasulullah. Ikut 10 ke berhasil je bukan pak? Tak dosa boga dah. 7, 10 masih fitrah, masih suci bau. Sebab tingkatan awak tu ada sabiyun namanya, ada mumayyiz namanya, ada murahik namanya, dan ada balik. Balik tu tingkatan paling tinggi, mukallaf tu. Yang sabiyun anak-anak, bayi. Itu sabiyun, bayi. Yang mumayyiz apa? Yang sudah bisa membedakan. Contoh nak awak cakap tu mumayyiz tu. Iya. Lapor nek melocak. Tu. Kadang-kadang locak awak tu mama, bagus alhamdulillah menjalankan amanah bagus alhamdulillah. Tapi locak yang menyentuh mungkin. Di locak ya juga kalimat nasihat pun masuk je insyaallah. Kemudian diikuti dengan doa. Silahul mukminin. Doa tu senjata orang beriman. Karena memang awak kau ndak termasuk guru, termasuk siapapun ndak bisa mau bawa orang dawa demak. Awak tu bagian usaha dia kita. Kalau bisa lah mau bawa orang menjadi baik, Nabi pertama sekali kan bisa. Tapi ternyata Rasulullah, Abu Talib anda boleh tahu dengan Rasulullah, tak bisa mau Abu Talib menyerah. Abu Talib tu anda boleh tahu bersama Rasulullah kurang lebih, tak bisa mau Abu Talib kau bisa menjadi Islam mati je. Tetap mati dalam keadaan bukan Islam Abu Talib saya. Bukan tak diajak mak, terus disampaikan, terus dia berdakwah. Terus dia menyampaikan, tapi apalah Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, innama ana qasim wallahu mu'ti. Sesungguhnya dan tukang bagi, Allah Ta'ala yang akan meletakkan. Arti tukang sampen. Ini cina mak cakap tukang sampen jawab ganyo. Sabar buat di situ. Jen beko lah sekian kali walaupun kalau lu cakap yang ndak elok, ndak bulio dah mama. Mulut awak ko ayam mak ko babi so mulut kita, ndak bulio dah. Maka banyak je kita ucap panjang baik-baik kena awak. Kok tiba so nanyuk so spaning so de tahanlah ketik. Pokok dia sampai kalau kata-kata yang kamu usak kepada inyo. Karena mulut ibu bapa itu sangat bahaya sekali. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Redha Allah tetap pada ibu bapa, murka Allah pun tetap pada ibu bapa. Jadi kalau mak rela kepada anak, insya-Allah jadi. Mungkin prosesnya mungkin setahun 2 tahun mungkin tak nampak kepada awak. Bisa jadi nantilah meninggal awak. Alhamdulillah menjadi pemimpin sangat luar biasanya alhamdulillah. Dia apa? Dia redha ibu bapa ceko. Maka sabar. Sabar. Sonangnya buinya Ustaz, sabar. Iya mak. Sonangnya bui sabarnya. Tapi prakteknya sulit. Betul. Tapi kalau lah ada tiada tiawan nak sabar tu insya-Allah Allah Taala bukakan kepada kita.
Bapa cara sabar. Mama, kau-konang dulu awak ke ibu bapa awak. Contoh apa dulu awak ke ibu bapa awak? Ini Nabi contoh aku hadis Nabi. Birru bil walidaini tabiru abna'akum. Dongan mama, papa, kau-konang dulu awak ke amak jenayah kita dulu. Contoh apa awak dulu ke ayah mak awak dulu? Ya barangku turun menurun kan. Birru bil walidaini tabiru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu, niscaya anakmu akan berbuat baik pula kepada engkau nanti. Hadis Nabi tu. Jadi kalau memang ada sila-sila dulu awak kepada amak ayah kita agak tahu kau dulu. Turun kini ilmu tu ke anak. Maka sabar sila. Banyaknya sabar. Bang kalau nahu podate dulu, dibawa dulu sebelum itu. Jadi kembali ingat mulang hadis Nabi itu lihat birru bil walidaini tabiru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu, niscaya anakmu akan berbuat baik nanti kepadamu. Ada kunci date dulu di ibu bapak awak kunci dulu. Asal elok ke ayah mak awak dulu insyaallah anak mengikutlah kau awak insyaallah taala. Tapi doko ke ibu bapak dulu umpamanya tong kau ke ayah mak dulu. Tuhun pak. Turun dulu betul. Jatuh le kau aduh. Oh ya? Jadi banyak juga kita memuhasabah dia. Kalau bahasa kini introspeksi, cuba tengok buat fikir-fikir dulu kan. Macam apa dan kiamat dan dulu. Kodok je tong kau dulu kan. Kalau memang iya berarti ada penyebab tanda awak rupanya. Dia makanya sabar jawab. Berdoa minta kepada Taala semoga Allah memberikan hidayah kepada anak awak cakap. Kerana doa mak ibu bapa kau sangat diharapkan. Itu mustajab bapak ibu, jangan kau aju. Mustajab doa ibu bapa itu. Maka banyak berdoa untuk anak itu insya-Allah. Banyak berdoa untuk anak itu. Menjadi anak soleh dan solehah itu doanya mustajab. Maka hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Salah satunya apa? Awwaladin salihun yad'ulah. Anak soleh. Tidak ada pintar. Soleh. Bukan nak pintar. Anak soleh. Bukan nak pintar masuk di situ. Soleh. Anak soleh kau doanya mustajab. Baik anak perempuan, apalagi laki-laki. Kalau dia sudah bersuami, tidak perlu minta izin sama suami. Kadang-kadang ada orang bertanya, tu kami berdoa untuk ayah kami, Ustaz, minta izinlah kalau suami kami dulu ni. Kan ada berdoa, ada orang bertanya kadang mamak macam itu, mamak. Kalau macam itu payah ti awak deh. Apa payah? Kalau cara kini yalah ada HP nelpon, bang, dia nak berdoa ti amat jalan boleh oi. Kini kalau dulu tak ada HP dah. Jadi Malaysia umpamanya suik sebulan mau sampai. Berarti sebulan kau berdoa kini suik kini. Tunggulah balasan lu. Kalau contoh tapi tak contoh itu dah mamak. Untuk ibu bapa ikon tak ada pilihan lain, ada boleh kita berdoanya. Bila aja berdoa, bila aja untuk inyo, berdoa untuk inyo. Kena nak kata balik dakwah ada jasa ibu bapa. Ingat cerita Uwais Al-Qarni itu dakwah. Uwais Al-Qarni itu inyo di Yaman tinggi pak. Yaman tu 1,500 kilo jauh di Mekah. Satu ketika Uwais Al-Qarni cakap omaknya cacik. Apanya kena Uwais awak dan nak POG dan nak. Uwais Al-Qarni cakap hati cakap. So ndakkan bisa doh. Awak musikin. Jarak kena tempuh 1,500 kilo. Sulit. Tapi dia Uwais cakapnya ndak omonya Musa hati omak doh. Iyalah mak insya-Allah kita bangkit. Contoh itunya ke omak doh. Kalau di suaso ndakkan bisa doh. Awak musikin. Amak cacik pula lah. Kalau bisa berjalan tak apa jurah. Tak bisa jalan dah pak. Tapi apa ni cakap supaya hati amak tenang dan ndak menyakiti hati amak cakap. Iyalah mak, kita bangkit ke makan nanti mak. Memang luar biasa bapak ibu sekalian. Contoh itunya membahagiakan hati amaknya. Akhirnya apa terjadi bapak ibu sekalian? Apa ini kau jadi Uwais Al-Qarni cakap pada suatu ketika pitinya ada seketek dibolehlah kambing dia mak. Diboleh kambing seiku dia apa kau jo di kopi kambing kau dia naik gunung turun gunung kau jo mak. Naik gunung turun gunung. Melatih macam itu. Banyak dikatakan, polos kalau kau sinting baju kambing dia dipikul naik gunung turun gunung kau jonya.
Ini orang cakap. Banyak macam itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Taala, wis cakap tonang je nya. Ndak dibalik cakap buang aja dah. Lah sekian tahun kambing yang kena cakap di godang, dia lah godang pula alhamdulillah. Kemudian solat siapnya, lah kuatnya so. Uponyo mak malatio fisiknya diboleh kambing dia ustaz. Kambing cako tu tu lebih kuatnya naik gunung turun gunung naik gunung turun gunung lah kuat fisiknya apanya kau mah ayo mak kita bangkit ke Mekah digendong didukung deh mak fisik cako kuat dia maupun kambing cako tu naik digendong didukung dia didukung emaknya sampai depan Ka'bah berapa jarak 1.500 kilo jarak Yaman dengan Saudi dengan Mekah itu 1.500 kilo jaraknya berjalan kaki dengan mendukung sang amak sampai depan Ka'bah berdoanya kepada Ta'ala ya Allah muliakan amak dan ya Allah berikan kebaikan kepada amak dan ya Allah keselamatan kebahagiaan ya Allah ngoan dia amak sampiang wes apa dia nyondok anak ini apa dia nyondok anak wah ang sabuk siko dia apa nyondok sakar di jawaban saya nak butuh lain mak saya butuh redha amak aja ni dan butuh redha amak dia. Itu jawaban Uwais pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Begitunya menghormati ibu bapak amaknya sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada suatu ketika pas beliau akan meninggal dunia, pas dia wafat beliau itu, pas penyelaran jenazah itu di kuburan dikubur, bahkan memandikan, nampak dua orang baju putih-putih aja merosi itu Bapak Ibu sekalian. Di kuburan sudah tukang baju putih-putih aja. Rupanya Allah menurunkan malaikat pada waktu itu untuk menyelakan jenazah Uwais Al-Qarni cakap. Apa amalan mak? Amalannya adalah berbakti kepada ibu bapaknya cakap. Itu aja amalan lainnya. Berbakti kepada ibu bapaknya. Uwais Al-Qarni termasuk salah satu manusia yang kata Rasulullah, ya Allah utamakan beliau untuk masuk surga. Itu salah satu contoh. Jadi makanya awak kalau ada anak yang sedikit nakal-nakal, pertama cakap kawan-kawan awak dulu, kau ada nakal ke ama awak ya mak. Yang kedua, kalaupun cerita itu, jangan sekali-sekali kita mengucapkan kata-kata yang buruk kepada anak. Jangan sekali-sekali, jangan. Bapa menyumpainya pula. Pokoknya sabar jawab. Banyak berdoa kepada Allah Taala. Kalau bangi boleh aja mak. Kau tak boleh bangi ustaz? Lai. Boleh banginya. Yang tak boleh tu bongi melampaui batas. Tu tak boleh. Sampai baca cakap beko masalah mohon maaf cakap sampai banyak air susu beko kan. Tu tak boleh dah mak. Susu anghan sebenarnya. Baca itulah pon yang lebar situ. Itu tak boleh. Berdosa. Berdosa. Tak boleh dah. Jadi baca itu bongi awak kepada ibu bapa kepada anak bolehnya. Bongi kepada laki boleh aja. Bongi kepada bini boleh aja. Tapi dalam standar yang masih wajar-wajar pak boleh aja. Sebab kalau lebih pro tu baik oleh itu ndak terkontrol oleh mama papa. Banyak kan kalau peluru tajam kalau kali itu. Sehingga beko yang sebelah tu beko yang menemo cako tajam-tajam sampai kenya kan. Akibat lisan lidah ko gara-gara Bapak Ibu kata pepatah mengatakan qad yurja lijar pisaib wala bur lima jarah lisan. Kalaulah pedang melukai tubuh ada harapan akan sehat, tapi kalau lidah melukai hati kemana ubek akan dicai. Artinya secara medis tidak ada ubek itu. Payah kau masa sakit bertanya dia apa nyinya deh sakit tio pun sakit tio nyo. Pun sakit dia. Sakit dia apa? Sakit dia lidah. Dah ada ubek ni. Dah ada ubek. Kalau di paso-paso je begitu minta ubek kok lain pergi dah. Disuruh masuk sakit jiwa jadi. Dah ada ubek tu. Ubek secara medis, tapi secara ukhrawi lai kamanu akam itu ubek ko ubek ko. Ko ubek je ko. Secara medis dah ada ubek dah pak. Secara kesehatan tak ada ubek dah. Tapi secara ukhrawi kau mai kita ubeknya. Pergi datang masjid kita, wirid kita datang kita ke siko sama-sama kita watawasabil haq watawasabil sabri, saling sehat menasihati kita. Akinilah ke ubeknya. Insya-Allah Bapak Ibu sekalian, kalau mau kita datang, mau kita bersama-sama dalam satu majlis taklim,
insya-Allah Allah Taala akan bukakan kepada kita itu rahmatnya. Rahmat Allah Taala itu mama apa kalau dapat dakwah ridha Allah Taala itu tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah Taala terjadi saudara, insyaallah bisa. Yang punya Allah Taala tinggal gerak ketek aja selesai saudaranya, tinggal putar ketek pak selesai saudaranya, punyainya. Fa'alul lima yurid, Allah bisa berbuka sekehendak hatinya. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, putar ketek ini bisa. Maka kalau kita orang kaya kini aja semua sombong mana oleh seketik lah Ta'ala putarnya, bangkrut langsung kali itu. Tapi kalau yang miskin kini dia soleh, taat ibadah, mudah bagi Allah mengangkat, truk, langsung naik kaya. Maka sebenarnya kalau kecil kaji mama apa mula wak le miskin kakayo le daripada kayo kamis miskin. Iya dah mak. Miskin kakayo atau kayo ka miskin mana mau miskin kah? Kalau miskin kayo insyaallah menjelego badan dia mama apa. Tapi kalau turunkan dari kayo ke miskin mungkin berkunci rumah dia tak kalau malu. Malu biasa wak ceneko penampilan biasa punya motor mewah kini ndak tahu lah bertarik sodo bang ndak ada apa jual ndak tahu kalau rumah kadang-kadang malu wala jatuh. Makanya kalau date kita ingat syukur nikmat karena kaya lawannya miskin. Kalau kita ndak bisa mengelola Ta'ala tu bangkrut jatuh miskin. Jadi kalau kaya di dunia kau cina roda aja mama, tapi kalau kaya di akhirat abadi. Apa kata penjaga surga itu? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Aku kata penjaga surga pas kita akan masuk. Selamatlah atasmu dan kebaikanmu, fadkhuluha, masuklah. Betul dihormati, khalidina, kekal. Tak akan bertarik sampai ke dalam, tak akan bertarik kalau bau kalau tak ada salah masuk ada pak. Salah masuk si anu, tak ada kalau lihat, tak ada tu dah. Kalau tercantum nama kita penghuni surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah atasmu dan kebaikanmu, fadkhuluha, masuklah. Khalidina, kekal di situ selama-lama. Kalau kayu akhirat tu mama, papa, ayah, bunda. Kalau kayu di akhirat, insya-Allah kita akan abadi. Tapi kayu di dunia tidak abadi. Tidak abadi. Jangan semua sombong ketek-ketek bono. Ketek jangan banyak ketek inilah. Mudah bagi Allah memutar balikkan itu nanti. Jatuh langsung. Mudah bagi Allah untuk memutar balikkan menjadi bangkrut. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kembali kita ke pokok kaji kita tadi. Mari kita hijrahkan diri kita, menghijrahkan diri kita kepada yang baik. Artinya apa? Kita berusaha untuk menyelamatkan diri awak. Mangkana yaum mislamin amsihi bahwa khasirun, barang siapa yang ikut dengan petang samu aja merugi kata Rasulullah. Tidak ada perubahan. Tahun petang sampai 7 tahun kau merugi kata Rasulullah. Harus ada peningkatan. Bau namanya kita beruntung. Mangkana yaumu khairun min amsihi fahuwa falihun. Barang siapa yang ikut lebih baik daripada petang, inilah orang beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus mari sama-sama kita memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang baik. Karena hidup awak bujun dan kematian mama papa. Tidak ada pendak ada saudara kita akan mati. Saudara kita akan berpulang ke rahmatullah. Giliran tu kan sampai kepada awak. Namu tu kan tiba kepada awak, namu mayat, namu jenazah tu, namu almarhum tu kan tiba kepada awak esok. Cuma tu rahsia Allah kini bila kan pe tu nak untuk awak. Maka kita disuruh ingat mati, zikir maut, ingat mati. Kenapa? Mati itu jalan raya, jalan godang. Semua kita akan mati. Kalau mati ledakan elok, insyaAllah akhir ancak husnul khatimah, insyaAllah dakhalal jannah. Inilah yang kita percaya mak-mak apa-apa. Makanya kita kini berusaha mancai amal soleh kini tu apa? Supaya mati su elok kita. Dalam kubur tu awak hidup. Apa bukti hidup? Ditanya dia mungkar nakir, mati hidup. Nah, kebenjauh amal nanti di situ bukan hafalan awak kini. Ndak. Bisa dihafal ustaz, dihafal bisa. Tapi nanti pas sakit hilang, jangan mati le sakit hilang.
Nanti ditanya di kubur oleh Munkar Nakir, ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Pertanyaan nanti Munkar Nakir yang tidak kubur kepada awak. Aman jawabnya amal soleh awak, mama, papa. Amal soleh kita nanti kamu menjawab. Tidak bisa dihafal bang tu. Amal soleh kita menjawab nanti. Maka mungkin banyak kita berbuat kebaikan, insyaAllah akan bisa menyelamatkan kita nanti. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia kau kebun akhirat. Silakan berkebun banyak-banyak kini. Beramal sebanyak-banyak mungkin nanti. InsyaAllah nanti akan kita ambil hasilnya di saat kita telah berpulang ke rahmatullah. InsyaAllah nanti akan kita ambil hasilnya di saat kita telah berkubur nanti. Mulai merasakan kehidupan baik dalam kubur itu nanti. Kubur akan menjadi ghurfatun min ghurfatil jannah. Kamar-kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan Allah janjikan kepada manusia yang saleh yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, maka momentum hijrah ini mari sama-sama insyaallah kita hijrahkan dia awak bersama keluarga awak kepada jalan yang Allah redai. Itu jalan yang mana? Jalan yang mengantarkan kita nanti insyaallah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Momentum tahun baru Islam, mari sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba, berpacu kita, bersemangat awak untuk memperbaiki kehidupan awak di muka bumi. Itu kehidupan yang selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bersama sampaikan sebagai peringatan tahun Islam. Yang intinya tahun baru Islam kau punya kita umat Islam yang awalnya itu ya adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, supaya tahun itu kita sejarah singkat. Dan tadi telah sampaikan di awal tadi tentang sejarah singkat tahun baru Islam itu. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.